selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak siapa lagi nih ya? Kok kakaknya banyak kartunnya? Minggu kemarin juga ada kakak Srina. Nah, sekarang minggu ini sama kakak siapa ya? Adik-adik tahu nggak? Iya, ketemu lagi dengan kakak Lisa di sini. Kakak Lisa kok ganti lagi sih avatarnya? Hehehe. Adik-adik, nah, sebelum kita beribadah hari ini, kakak Alisa mau tanya kabarnya gimana nih yang ada di rumah? Semuanya tetap sehat kan? Tetap semangat, kita mau beribadah, kita mau muji, memuliakan nama Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Pak adik udah siap? Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Sudah? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih bisa berkumpul walaupun secara online dari rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya, dan semua bisa berjalan dengan lancar. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah mereka Tuhan. Tuhan berikan mereka hati, pikiran yang fokus hanya kepada Tuhan. Berikan adik-adik kami sukacita, semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik udah pada siap untuk memuji Tuhan? Kalau udah siap, mana tangannya? Semuanya diangkat tangannya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Kita mau ulang lagi dari awal ya, adik-adik. Kita mau nyanyi sama-sama untuk memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat untuk muji Tuhan? Kita mau nyanyi lagu yang kedua ya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Sambil tepuk tangan boleh ya adik-adik? Kita mau nyanyi Oh giranglah. Iya, adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu pujian lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik boleh dengan sikap berdoa ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Ya adik-adik, kita mau doa untuk firman Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati setiap adik-adik kami, berikan telinga yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar itu menjadi rema bagi kami. Berikan juga setiap adik-adik kami kemampuan untuk melakukan firman. Berarti juga kakak kami yang akan bagikan firman-Mu Tuhan, Kau juga berikan dia hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, teman-teman sekolah Minggu Hosana Kids. Apa kabarnya? Kok aku nggak dijawab? Halo? 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 Teman-teman, hari ini hari Minggu. Walaupun kita masih sekolah minggu online, tapi kita masih sukacita ya. Teman-teman, hari ini aku mau dengerin kakak Ani nyanyi. Hah? Salah. Maksudnya aku mau dengerin kakak Ani baca cerita dari Alkitab. Pasti ceritanya luar biasa. Teman-teman, udah siap belum? Dengerin cerita tentang firman Tuhan. Aku nggak dijawab. Teman-teman, udah siap belum? Dengerin cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk. Nyanyi Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Ih, kok diam aja? Ayo dong, nyanyi bersama yuk. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan.
kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Wah, good job semuanya sudah menyanyikan lagu Alkitab, artinya kita sudah siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Ani akan bercerita tentang seorang nabi dan seorang janda di Sarfat. Anak-anak tahu? Hari ini Kak Ani akan mengambil ceritanya dari Alkitab. Wah, pasti ceritanya begitu luar biasa. Adik-adik mau dengar ceritanya? Kak Ani akan membacakan cerita firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7 sampai ke-24. Kita akan mendengarkan cerita tentang Elia dan seorang ibu janda di Sarfat. Anak-anak tahu ada sesuatu hal yang terjadi. Elia sudah mendengar bahwa Tuhan akan memberikan hukuman berupa akan terjadi kekeringan, artinya tidak hujan, tidak akan turun hujan, dan akan terjadi kelaparan di mana-mana. Lalu Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Ada seekor burung gagak yang terbang dan memberi makanan kepada Elia. Wah, Tuhan Yesus hebat ya, bisa pakai burung gagak untuk mengirim makanan kepada Elia. Akhirnya Elia pun makan. Pada saat itu, karena Tuhan sudah bilang akan terjadi kekeringan dan tidak turun hujan, artinya air sungai pun kering. Tuhan memerintahkan seorang ibu janda dari Sarfat untuk memberi Elia makan. Wah, Tuhan bisa gerakan seorang ibu janda. Akhirnya pada saat Elia berjalan dan bertemu dengan ibu janda di Sarfat itu, anak-anak tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Elia meminta makan kepada ibu janda tersebut. Allah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti. Wah, kira-kira ibu jandanya akan mendengar hal itu atau dia nggak kasih ya? Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ibu Elia itu ingin memberinya kepada Nabi Elia. Namun ternyata ibu itu hanya punya sepotong roti. Dia berpikir, kalau aku kasih, bagaimana bisa nanti anak aku makan? Kalau aku kasih. Lalu ibu itu berkata kepada Elia, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Cuma ada satu, tapi ibu janda itu dengar firman Tuhan bahwa harus dikasih kepada Nabi Elia. Tuhan memerintahkan bahwa ibu janda itu harus memberi makan kepada Nabi Elia. Akhirnya ibu janda itu berbicara kepada Elia dan berkata, janganlah takut, pulanglah,
buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, anak-anak, kita bisa lihat ibu janda itu tetap memberi, walaupun padahal sebenarnya dia tidak ada. Dan dia berpikir, bagaimana nanti anak aku bisa makan? Kita lihat, dia mau taat kepada firman Tuhan. Dia tetap memberikannya kepada Nabi Elia. Ketika dia taat, ada satu mukjizat yang terjadi. Anak-anak mau tahu apa yang terjadi? Jadi adalah ternyata tepung di tempayan dan minyak di buli pun tidak habis-habis. Artinya ibu itu bisa membuat roti setiap hari. Padahal tepungnya tinggal sisa sedikit. Tapi Tuhan lakukan mukjizatnya karena ibu janda ini sudah taat. Walaupun tadi dilihat rotinya cuma terakhir, rotinya sisa yang terakhir, itu pun dia ingat dia harus kasih makan anaknya. Tapi karena ketaatannya, seorang ibu janda ini mengalami mukjizat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita boleh lihat ketika kita mau taat, ketika kita mau setia sama Tuhan, ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu dan kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan lakukan itu buat kita. Coba, siapa yang mau mengalami mukjizat Tuhan? Kak Ani mau loh. Adik-adik di rumah mau? Wah, good job. Ketika Tuhan minta adik-adik melakukan sesuatu, dan ketika adik-adik percaya sama Tuhan, adik-adik pasti mengalami mukjizat Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Nah, Kak Andi mau lanjut lagi cerita tentang Elia dan ibu janda Sarfat. Suatu hari anak ibu janda Sarfat ini sakit sampai akhirnya dia meninggal. Dia tidak bisa bernafas lagi. Lalu ibu itu sedih. Akhirnya Elia datang dan lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Elia bilang, Tuhan, aku minta engkau sembuhkan anak ini dan bangkitkan. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah anak ini bangun atau tetap mati? Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Anak ibu janda di Sarfat ini akhirnya bangkit. Satu mukjizat lagi terjadi di dalam hidup ibu janda di Sarfat ini. Kenapa bisa ya? Karena dia percaya kepada Elia dan akhirnya dia juga menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah melihat bahwa anaknya bisa bangkit kembali. Adik-adik, ingat, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan segala perkara yang besar. Waktu adik-adik sakit, percayalah Tuhan yang menjadi penyembuh yang ajaib. Waktu adik-adik butuh sesuatu, percayalah Tuhan Yesus yang sanggup memberkati adik-adik, memberkati papa mama. Tapi asal Tuhan minta apa? Kita percaya kepada Tuhan. Seperti ibu janda di Sarfat ini dan Nabi Elia, ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka berserah sama Tuhan, mereka akan mengalami mukjizat. Adik-adik, hari ini sungguh kita melihat cerita firman Tuhan yang luar biasa. Waktu kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan kasih mukjizat ya. Oke, hari ini firman Tuhan gak Kak Ani panjangkan, tapi Kak Ani mau pesan dan ingatkan, hari ini
Tuhan ajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan supaya kita mengalami mukjizat seperti apa yang dialami oleh Ibu Janda di Sarfat. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa. Ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan, untuk percaya sama Tuhan itu nggak mudah. Kadang ada rasa takut, kadang ada rasa kami kecewa atau rasa sedih kami. Tapi Tuhan, dari sejak kecil kami mau belajar percaya sama Tuhan. Kami mau belajar berserah penuh sama Tuhan. Karena melalui kami percaya akan mendatangkan mukjizat. Bantu kami untuk kami bisa percaya sama Tuhan. Supaya kami bisa melihat Tuhan. Tolong adik-adik di rumah Tuhan, walaupun masih kecil, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memberikan mereka pengertian apa itu percaya Tuhan. Berkati studi mereka, orang tua mereka Tuhan, pekerjaan tangan orang tua mereka Tuhan berkati. Bahkan sekolah online, berikan kepintaran, berikan roh yang mempunyai pengertian Tuhan, biar mereka boleh menjalani tugas mereka sebagai seorang pelajar. Engkau yang memberkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, walaupun kami berjauhan, kami mau Tuhan, Tuhan Yesus tanamkan itu firman Tuhan di dalam hati kami, dan biarlah itu menjadi berbuah dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan. Oke, salam sehat. Sampai ketemu di sekolah minggu-minggu depan. Jangan lupa ya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.